Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian. Karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Malam itu turun dengan cara yang tidak biasa, seolah udara sengaja dipadatkan agar napas terasa lebih berat dari biasanya. Pesantren kecil di ujung desa berdiri sunyi, dikelilingi sawah basah dan pepohonan tua yang daunnya jarang bergerak meski angin berembus. Dari kehauan, cahaya lampu minyak di serambi pesantren tampak redup seperti nyala lilin menjelang padam. Tidak ada suara mengaji, tidak pula langkah santri yang biasa mondar-mandir. Hanya ada rasa gelisah yang menggantung, merambat pelan ke setiap sudut malam. Guru pesantren itu dikenal pendiam dan jarang keluar pondok setelah Isya. Namun malam tersebut berbeda, karena sejak maghrib, hawa di sekitar pesantren berubah dingin dan lembab, seperti tanah kuburan yang baru digali. Tanah di halaman terasa lebih keras, dedaunan kering berputar tanpa arah, dan binatang malam memilih diam. Guru itu tetap duduk bersila di ruangannya, mata terpeham, napas teratur, seolah menunggu sesuatu yang akan datang tanpa perlu dipanggil. Di sisi lain desa, seorang dukun tua sedang mempersiapkan sesuatu di rumahnya yang gelap dan pengap. Rumah itu dipenuhi bau kemenyan, darah hewan, dan tanah basah yang disimpan dalam tempayan kecil. Tidak ada cahaya selain bara merah dari rokok linting yang menyala di tangannya. Dukun itu sudah lama menyimpan dendam pada pesantren, karena merasa kekuasaannya di desa perlahan menghilang. Sejak anak-anak lebih memilih mengaji daripada mendatangi ritual-ritualnya. Malam semakin dalam ketika dukun itu mulai menggerakkan tubuhnya perlahan, seperti mengikuti irama yang hanya bisa ia dengar sendiri. Di lantai tanah, simbol-simbol kasar digoreskan dengan kuku yang menghitam, membentuk pola yang berdenyut samar. Udara di dalam rumah bergetar, suara serangga menghilang, dan bau amis perlahan menguat. Sesuatu yang tidak kasat mata mulai dikumpulkan, dirangkai, dan diarahkan menuju satu tujuan yang sama. Di pesantren, guru itu membuka mata tepat ketika angin berhenti total. Lampu minyak bergoyang tanpa sebab. Bayangan di dinding memanjang lalu menyusut kembali. Tanpa bergerak, ia merasakan tekanan halus menekan dada, seperti ada tatapan dari kejauhan yang mencoba menembus pertahanan batinnya. Lantai kayu berderit pelan meski tidak diinjak, dan suara azan lama yang seharusnya sudah usai terdengar samar, terdistorsi, seperti diputar dari dasar tanah. Serangan pertama tidak datang dalam bentuk fisik, melainkan perasaan, rasa ragu, rasa takut, dan kenangan lama yang seharusnya telah terkubur. Muncul silih berganti di benak guru pesantren itu, namun tubuhnya tetap diam, hanya napas yang diperlambat, seolah menahan gelombang besar agar tidak menghantam sekaligus. Di luar, tanah halaman pesantren mulai retak halus, dan rumput-rumput pendek menunduk seperti terseret beban yang tidak terlihat. Dukun itu merasakan pantulan dari jauh, pertanda bahwa lawannya bukan orang sembarangan. Senyum tipis muncul di wajahnya yang keriput, karena justru itulah yang ia cari. Bara rokok dipadamkan ke telapak tangan sendiri tanpa reaksi sedikit pun. Dari sudut ruangan, bayangan bergerak tidak wajar, merayap di dinding, menempel di langit-langit, lalu jatuh kembali ke lantai, seperti cairan hitam yang hidup. Tekanan di pesantren semakin kuat ketika suara tangisan anak kecil terdengar dari arah sumur tua. Suara itu berulang, lirih, dan menyayat, seolah meminta tolong. Guru pesantren itu tidak membuka mata, karena ia tahu suara itu bukan milik siapapun yang hidup. Udara terasa berat, dan bau tanah basah bercampur anyir darah menusuk hidung. Di kejauhan, pepohonan tua bergoyang, meski angin masih belum kembali. Adu ilmu kini memasuki lapisan yang lebih dalam, ketika batas antara batin dan dunia luar mulai kabur. Di rumah dukun, benda-benda kecil bergetar, kendi pecah tanpa disentuh.
dan suara langkah terdengar mengitari rumah dari luar. Padahal tidak ada siapapun. Dukun itu justru semakin fokus, karena ia tahu semakin keras gangguan, semakin dekat benturan kekuatan akan terjadi. Di pesantren, guru itu perlahan menggerakkan jari-jarinya, menekan lantai kayu yang mulai menghangat. Cahaya lampu minyak meredup hampir padam, lalu kembali terang dengan warna kekuningan yang aneh. Bayangan di dinding tidak lagi mengikuti bentuk tubuhnya, melainkan berdiri sendiri, memanjang seperti sosok kurus dengan kepala terkulai. Namun tidak satu pun dari itu mengubah ketenangan wajah sang guru. Benturan pertama terasa bukan sebagai suara atau cahaya, melainkan getaran halus yang menjalar lewat tanah. Di antara pesantren dan rumah dukun, sawah-sawah basah beriak seolah diinjak sesuatu yang sangat besar, namun tak terlihat. Katak-katak mati mendadak, mengapung dengan perut membesar, sementara air parit berubah keruh pekat. Guru pesantren itu merasakan dorongan kuat menekan dadanya, tetapi ia menahan dengan ketenangan yang dibangun dari tahan-tahan pengendalian diri. Dukun tua itu menyadari serangannya tertahan, lalu mengalihkan arah kekuatan dengan cara yang lebih keji. Tanah dari kuburan lama ditaburkan ke udara, lalu menghilang sebelum menyentuh lantai. Bau busuk bangkai menyeruak, memenuhi ruangan hingga membuat udara seolah membusuk. Di luar rumahnya, anjing-anjing melolong panjang, bukan karena melihat sesuatu, melainkan karena sesuatu melihat mereka dari kegelapan. Di pesantren, suara-suara samar mulai muncul dari sudut-sudut gelap, seperti langkah kaki yang menyeret dan napas berat yang tertahan. Dinding kayu memucat, dan beberapa paku tua mencuat keluar perlahan, berderit seakan ditarik dari dalam. Guru itu tetap duduk bersila, membiarkan gangguan mendekat tanpa reaksi berlebihan, karena ia tahu ketakutan adalah celah pertama yang dicari lawan. Adu kekuatan semakin dalam. Ketika batas malam terasa menipis, langit tanpa bintang berubah seperti kubah rendah yang menekan bumi. Di rumah dukun, bayangan-bayangan kini tidak lagi menempel di dinding, melainkan berdiri di lantai, bergoyang tak seimbang seperti tubuh tanpa tulang. Dukun itu menahan senyum, karena ia yakin tekanan batin yang ia kirim sudah mulai menggerogoti pertahanan. Namun di pesantren, hawa panas tiba-tiba menggantikan dingin. Lantai kayu mengeluarkan uap tipis, dan udara bergetar pelan seperti dengungan rendah yang menenangkan sekaligus menakutkan. Bayangan aneh yang tadi berdiri sendiri perlahan memudar, seolah tersapu sesuatu yang tidak terlihat. Guru pesantren itu merasakan aliran kuat mengitari tubuhnya, bukan menyerang, melainkan membentengi dengan rapat. Dukun tua itu terkejut ketika sebagian kekuatannya justru berbalik arah. Dadanya terasa sesak, dan darah mengalir tipis dari sudut hidung tanpa ia sadari. Benda-benda ritual di sekelilingnya mulai retak, simbol-simbol di lantai memudar seperti terhapus air. Amarah bercampur panik muncul, karena ia tahu lawannya bukan hanya bertahan, melainkan mulai menekan balik dengan cara yang sunyi, namun mematikan. Malam desa berubah mencekam ketika angin kembali bertiup, membawa bau hangus dan tanah terbakar. Pohon-pohon tua merunduk seolah dipaksa sujud, dan atap-atap rumah berderit panjang. Di pesantren, guru itu akhirnya membuka mata, bukan dengan kemarahan, melainkan tatapan tenang yang terasa berat. Udara di sekitarnya seakan memadat, membuat setiap gangguan yang mendekat melambat dan melemah. Tekanan balik itu menghantam rumah dukun seperti gelombang tak terlihat. Dinding bergetar, genting berjatuhan, dan lantai tanah mereka membentuk garis-garis halus. Bayangan-bayangan yang tadi berkumpul kini tercerai, menghilang satu persatu, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Dukun itu terhuyung, merasakan tubuhnya sendiri menjadi medan tempur dari kekuatan yang ia lepaskan. Di pesantren, suasana perlahan stabil, meski ketegangan belum sepenuhnya sirna. Lampu minyak menyala lebih tenang, dan suara-suara asing menghilang
seperti disapu malam. Guru itu tetap duduk hingga getaran terakhir lenyap dari tanah. Ia tahu pertarungan belum selesai, hanya bergeser ke tahap yang lebih berbahaya ketika salah satu pihak harus menerima konsekuensi dari ilmu yang dipaksakan. Menjelang dini hari, desa terdiam dalam kelelahan yang aneh. Tidak ada yang melihat apapun, namun semua merasakan sesuatu telah terjadi. Di antara pesantren dan rumah dukun, jejak kekuatan tertinggal seperti luka tak kasat mata. Adu ilmu itu belum menampakkan pemenang, tetapi satu hal pasti, malam itu menandai awal dari kehancuran perlahan yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Fajar belum tiba, namun kegelapan terasa lebih padat dari sebelumnya. Di rumah dukun, tubuh tua itu kini menjadi pusat rasa nyeri yang tak kasat mata. Setiap tarikan napas terasa seperti menarik udara dari dalam lumpur pekat. Ilmu yang dilepaskan sebelumnya tidak sepenuhnya pergi, melainkan berputar kembali, mencari celah untuk menuntut balasan. Dukun itu menyadari bahwa kekuatan yang dipanggil tanpa kendali selalu menagih harga paling mahal. Di pesantren, guru itu berdiri perlahan setelah berjam-jam tak bergerak. Sendi-sendi tubuhnya terasa berat, namun langkahnya mantap. Lantai kayu yang sebelumnya bergetar kini dingin dan kering, seolah tidak pernah disentuh apapun. Namun di balik ketenangan itu, ia merasakan sisa-sisa tekanan yang belum sepenuhnya hilang, bersembunyi di sudut-sudut malam, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Arah serangan berubah ketika dukun tua itu memaksakan lapisan ilmu terakhir yang ia simpan selama bertahun-tahun. Udara di sekeliling rumahnya menghitam, bukan karena gelap, melainkan karena rasa berat yang membuat cahaya enggan bertahan. Tanah di bawah kakinya bergerak halus, seperti sesuatu yang merangkak dari bawah, siap digunakan sebagai jalan pintas menuju sasaran terakhir. Getaran baru terasa di pesantren. Lebih halus namun jauh lebih dalam. Tidak ada suara, tidak ada bau, hanya rasa terawasi yang menusuk tulang. Guru itu berhenti melangkah, karena ia tahu serangan semacam ini tidak datang untuk melukai tubuh, melainkan untuk merusak keseimbangan batin. Lampu minyak berkedip singkat, lalu stabil kembali, seakan menguji keteguhan yang tersisa. Di antara kedua tempat itu, malam seperti terbelah oleh arus tak terlihat. Burung-burung malam jatuh dari dahan tanpa luka, sementara serangga berhamburan mencari tempat yang lebih aman. Desa tetap tidur, tidak sadar bahwa sesuatu sedang saling menekan hingga batas paling rapuh. Setiap detik yang berlalu terasa panjang, seolah waktu sendiri ikut terperangkap dalam pertarungan yang tidak kasat mata. Dukun tua itu mulai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Tangan yang sebelumnya mantap kini gemetar, dan pandangan matanya berkunang-kunang oleh bayangan yang ia panggil sendiri. Simbol terakhir di lantai rumahnya menyala redup, lalu retak, menandakan ikatan yang mulai runtuh. Rasa takut yang lama ia kubur muncul kembali, kali ini tanpa pelindung, menekan batin lebih keras dari serangan lawannya. Di pesantren, guru itu merasakan perubahan arah tekanan. Serangan kini tidak lagi datang sebagai dorongan kasar, melainkan tarikan halus yang mencoba menyeret kesadaran menjauh dari tubuh. Ia menahan dengan ketenangan yang dipelajari dari kesunyian panjang, membiarkan arus itu lewat tanpa diikuti. Udara di sekitarnya menghangat, lalu kembali netral, menandakan keseimbangan yang perlahan dipulihkan. Benturan terakhir terjadi tanpa tanda apapun. Tidak ada gempa, tidak ada angin kencang, hanya rasa hampa yang tiba-tiba muncul lalu lenyap. Di rumah dukun, tubuh tua itu ambruk ke lantai tanah. Napas tersengal, dan seluruh benda ritual di sekitarnya mati seperti abu basah. Ilmu yang dilepaskan akhirnya runtuh, meninggalkan kelelahan yang tidak bisa disembuhkan dengan apapun. Menjelang subuh, pesantren kembali diselimuti kesunyian yang lebih jujur. Guru itu duduk kembali, bukan untuk bertarung, melainkan memastikan tidak ada sisa gangguan yang tertinggal. Cahaya tipis di ufuk timur mulai muncul, dan untuk pertama kalinya sejak malam panjang itu dimulai, udara terasa ringan, meski menyisakan bekas yang sulit dijelaskan.
Ketika matahari hampir terbit, desa perlahan terbangun tanpa menyadari betapa dekatnya mereka dengan kehancuran. Rumah dukun berdiri sunyi, tidak lagi memancarkan aura apapun, seolah hanya bangunan kosong yang ditinggalkan waktu. Adu ilmu itu berakhir tanpa sorak kemenangan, hanya menyisakan pelajaran kelam bahwa kekuatan yang dipaksakan selalu menelan pemiliknya sendiri. Meski matahari telah naik, bekas pertarungan malam itu tidak sepenuhnya lenyap. Di sekitar pesantren, tanah terasa lebih padat dari biasanya, seperti menyimpan ingatan pahit yang enggan dilepaskan. Beberapa dedaunan menguning dalam semalam, dan air di sumur tua memantulkan bayangan yang tampak lebih gelap. Guru pesantren itu menyadari bahwa sisa-sisa ilmu yang runtuh seringkali berdiam lama, menunggu kelengahan manusia. Rumah dukun tetap tertutup rapat sepanjang pagi. Tidak ada asap dapur, tidak ada suara langkah, hanya kesunyian yang terasa janggal. Di dalamnya, udara dingin menetap. Meski matahari memanaskan atap, lantai tanah masih menyisakan retakan halus, dan simbol-simbol yang rusak tampak seperti luka lama yang gagal disembuhkan. Kekalahan itu tidak bersifat fisik, melainkan kehancuran batin yang perlahan menggerogoti. Di pesantren, aktivitas kembali berjalan seperti biasa, namun suasana tidak pernah benar-benar sama. Dinding kayu yang semalam bergetar kini memancarkan ketenangan yang rapuh. Guru itu mengamati sekeliling dengan kepekaan yang lebih tajam, karena ia tahu kekuatan gelap jarang pergi sepenuhnya. Ia hanya bersembunyi, berbaur dengan rutinitas, menunggu saat lengah untuk kembali menyusup. Hari berganti tanpa kejadian mencolok, namun beberapa penduduk mulai merasakan mimpi buruk yang serupa. Bayangan rumah kosong, tanah retak, dan napas berat dari kegelapan hadir berulang dalam tidur mereka. Tidak ada yang menghubungkannya dengan pertarungan malam itu, tetapi jejak batin yang tertinggal menyebar pelan, seperti asap tipis yang tidak terlihat namun terhirup. Di rumah dukun, tubuh tua itu akhirnya bangkit dengan susah payah. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menarik kakinya kembali ke tanah. Matanya kosong, tidak lagi memancarkan keyakinan, hanya kelelahan yang dalam. Ia menyadari bahwa sebagian dirinya telah tertinggal di malam itu, terkunci bersama ilmu yang runtuh dan kekuatan yang berbalik memakan pemiliknya. Sementara itu, guru pesantren tetap menjaga jarak antara ketenangan dan kewaspadaan. Ia tidak mencari kemenangan, karena ia tahu keseimbangan lebih rapuh dari kekuasaan. Setiap malam, ia merasakan denyut halus dari arah desa, seperti sisa gema yang belum sepenuhnya padam. Selama denyut itu masih ada, ia tidak pernah benar-benar beristirahat. Beberapa pekan kemudian, rumah dukun terlihat semakin lapuk meski tidak disentuh waktu. Kayu-kayu menghitam, dan tanah di sekitarnya selalu lembab meski musim kering. Tidak ada lagi ritual, tidak ada lagi bau kemenyan, hanya kehampaan yang menempel seperti kutukan sunyi. Kehilangan kekuatan ternyata lebih menakutkan daripada kehilangan nyawa. Pesantren berdiri sebagai saksi bisu dari pertarungan yang tidak pernah diceritakan. Anak-anak kembali belajar, suara langkah terdengar lagi. Namun di balik semua itu tersimpan lapisan malam yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Guru itu memahami bahwa tugasnya bukan menghapus kegelapan, melainkan memastikan ia tidak kembali tumbuh tanpa kendali. Pada suatu malam yang tampak biasa, angin berhenti berembus selama beberapa detik. Guru itu merasakan getaran lama yang hampir terlupakan, muncul sebentar, lalu menghilang. Ia tidak bergerak, hanya menguatkan batin, karena ia tahu kegelapan selalu menguji. Bahkan setelah kalah, pertarungan sejati bukan tentang menang, melainkan tentang bertahan tanpa berubah menjadi apa yang dilawan. Malam kembali berjalan seperti seharusnya, membawa sunyi yang tampak damai di permukaan. Namun, di bawah ketenangan itu, jejak adu ilmu masih tertanam dalam tanah, udara,
dan ingatan. Cerita itu tidak berakhir dengan kehancuran besar, melainkan dengan peringatan yang tenang dan menekan bahwa ketika ilmu digunakan untuk kesombongan, malam akan selalu menagihnya kembali. Setelah malam-malam panjang itu berlalu, alam seolah menyimpan ingatan sendiri. Beberapa titik di desa terasa lebih sunyi dari seharusnya, terutama saat larut. Udara di sana tidak bergerak, suara teredam, dan waktu berjalan lambat. Orang-orang yang melewati tempat itu sering merasakan dada berat tanpa sebab. Tidak ada yang tahu bahwa di sanalah sisa adu ilmu mengendap. Tidak mati, hanya tertidur menunggu kelengahan. Guru pesantren memahami bahwa ilmu yang runtuh tidak selalu lenyap bersama penggunanya. Ada serpihan niat, amarah, dan kesombongan yang tertinggal, menempel pada ruang dan waktu. Setiap malam tertentu, ia merasakan tekanan samar seperti bekas luka yang gatal. Itu bukan ancaman langsung, melainkan pengingat bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar kalah. Ia hanya kehilangan bentuknya. Rumah dukun kini jarang dilewati orang, bukan karena larangan, melainkan karena rasa tidak nyaman yang muncul tanpa penjelasan. Tanah di sekitarnya selalu lembab dan dingin. Bahkan di siang terik, beberapa orang mengaku mendengar suara napas berat saat malam turun. Padahal bangunan itu kosong. Bekas ilmu yang hancur menciptakan ruang hampa, dan ruang hampa selalu menarik sesuatu untuk mengisinya. Di pesantren, guru itu semakin jarang terlihat banyak bergerak. Ia lebih sering diam, mengamati, seolah membaca sesuatu yang tidak tertulis. Wajahnya tetap tenang, namun kepekaan batinnya tidak pernah diturunkan. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja cukup membuka kembali jalur yang sudah susah payah ditutup. Ketenangan bukan tanda akhir, melainkan fase paling rawan. Suatu malam, ketika hujan turun tanpa angin, desa kembali merasakan keheningan aneh. Tidak ada petir, tidak ada suara air menghantam tanah. Hanya hujan yang jatuh lurus seperti tirai. Guru itu terbangun dengan rasa berat di dada. Bukan karena serangan, melainkan karena sesuatu sedang bergerak tanpa niat menyerang, hanya mencari tempat bernaung. Jejak ilmu lama kadang muncul bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai bisikan rasa. Rasa marah yang muncul tiba-tiba, rasa takut tanpa sebab, atau mimpi yang terlalu nyata. Guru pesantren itu menyadari bahwa pertarungan sesungguhnya berlangsung jauh setelah adu kekuatan berakhir. Ia berlangsung di dalam batin manusia yang tidak pernah benar-benar steril dari gelap. Di titik itu, pesantren dan rumah dukun tidak lagi menjadi dua kutub yang berlawanan. Keduanya berubah menjadi penanda bahwa ilmu yang digunakan tanpa tanggung jawab akan selalu meninggalkan jejak. Guru itu tidak menghapus, tidak pula mengejar. Ia hanya menjaga agar jejak itu tidak tumbuh menjadi jalan baru bagi kegelapan yang lebih liar. Malam demi malam berlalu, dan desa kembali hidup seperti biasa. Namun bagi mereka yang peka, udara kadang terasa lebih berat di jam-jam tertentu, seolah malam sedang mengingatkan bahwa ia pernah menjadi saksi sesuatu yang hampir merobek keseimbangan. Tidak ada teriakan, tidak ada ledakan, hanya tekanan sunyi yang jauh lebih sulit dilupakan. Guru pesantren memahami satu hal yang tidak pernah diajarkan dengan kata-kata, bahwa ilmu bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang apa yang tersisa setelah semuanya selesai. Dukun itu kehilangan kekuatan, tetapi dunia kehilangan sebagian keseimbangannya, dan keseimbangan yang terganggu selalu menuntut penjaga. Bahkan saat semua orang mengira bahaya telah lewat, maka cerita ini tidak benar-benar berakhir. Ia berputar, mengendap, dan hidup di sela-sela malam yang tampak biasa. Selama masih ada kesombongan, amarah, dan keinginan menguasai, adu ilmu akan selalu menemukan jalannya kembali. Tidak selalu dengan suara, tidak selalu dengan wujud, tetapi dengan tekanan pelan yang membuat napas terasa lebih berat saat lampu dipadamkan. Beberapa orang tua di desa mulai merasakan perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Jam dinding sering berhenti tepat tengah malam.
lalu kembali berjalan tanpa rusak. Bayi terbangun menangis pada jam yang sama. Selama beberapa hari berturut-turut, tidak ada satupun kejadian yang cukup besar untuk dicurigai. Namun ketika disatukan, semuanya membentuk pola yang tidak nyaman, seperti gema dari sesuatu yang pernah terjadi, namun belum sepenuhnya selesai. Guru pesantren itu tidak menganggap dan ditanda tersebut sebagai ancaman langsung. Ia melihatnya sebagai sisa getaran yang mencari keseimbangan baru. Setiap malam, ia merasakan perubahan suhu yang halus. Kadang terlalu dingin, kadang terlalu hangat. Seolah malam sendiri sedang menyesuaikan diri. Ia memahami bahwa alam membutuhkan waktu untuk menutup luka yang tercipta oleh benturan ilmu yang dipaksakan. Di bekas rumah dukun, rumput liar tumbuh tidak beraturan. Lebih cepat dari tempat lain, tanahnya selalu basah, dan jejak kaki sering terlihat di pagi hari. Meski tidak ada yang datang malam sebelumnya, tidak ada rasa marah di tempat itu. Hanya kehampaan yang pekat. Kehampaan semacam itu seringkali lebih berbahaya daripada amarah, karena ia mengundang sesuatu untuk mengisinya. Pesantren menjadi titik keseimbangan baru, bukan karena kekuatan yang dipertontonkan, melainkan karena ketenangan yang dijaga. Guru itu tahu, selama masih ada manusia yang tergoda menggunakan ilmu untuk membuktikan diri, bayangan malam akan selalu mencari jalan masuk. Ia tidak pernah lengah, karena ketenangan yang tidak dijaga justru paling mudah ditembus. Pada malam tertentu, ketika bulan tertutup awan tipis, udara kembali terasa berat selama beberapa detik. Tidak ada serangan, tidak ada tekanan kasar, hanya rasa seolah malam sedang mengingat sesuatu. Guru pesantren itu merasakan getaran lama, muncul sebentar lalu surut. Ia tidak mengejar, tidak menekan balik, membiarkan malam belajar menenangkan dirinya sendiri. Beberapa santri mengaku sering bermimpi tentang lorong gelap yang panjang, tanpa ujung, tanpa suara. Mimpi itu tidak menakutkan secara langsung, namun meninggalkan rasa lelah setelah bangun. Guru itu memahami bahwa mimpi adalah tempat terakhir sisa adu ilmu bersembunyi, karena di sanalah kesadaran manusia paling terbuka dan rapuh. Seiring waktu, intensitas gangguan semakin menipis, namun bukan berarti lenyap sepenuhnya. Ia hanya berubah bentuk. Dari tekanan kuat menjadi bisikan rasa, dari ancaman menjadi ujian kesabaran. Guru pesantren itu memahami bahwa menjaga keseimbangan bukan pekerjaan satu malam, melainkan perjalanan panjang yang tidak selalu terlihat hasilnya. Desa kembali hidup normal di mata siapapun yang melihat dari luar. Tidak ada cerita besar, tidak ada tragedi yang dikenang. Namun, malam tetap menyimpan lapisannya sendiri. Lapisan yang hanya terasa ketika lampu dipadamkan, ketika suara berhenti, dan ketika pikiran mulai mendengar dirinya sendiri. Ilmu yang dipaksakan memang bisa runtuh, tetapi bekas niatnya sering tinggal lama. Guru pesantren itu tidak pernah menganggap dirinya pemenang. Ia hanya penjaga batas, memastikan agar bekas itu tidak berubah menjadi jalan baru bagi kegelapan yang lebih lapar dan lebih sunyi. Dan ketika cerita ini selesai didengar, malam mungkin terasa biasa saja. Namun jika suatu saat napas terasa lebih berat tanpa sebab, atau sunyi terasa terlalu rapat, ingatlah bahwa tidak semua pertarungan berakhir dengan suara. Sebagian berakhir dengan keheningan yang bertahan lama, menunggu seseorang cukup lengah untuk mengulanginya kembali.